Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Pada pembahasan bab 6, bela negara dalam konteks NKRI, pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini akan membahas materi khusus tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. Sebelum kita mulai kegiatan pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Baik, kita mulai. Peraturan perundangan yang mengatur bela negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 2 berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal selanjutnya adalah pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 4 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir, ketentuan dalam Undang Dasar adalah pasal 30 ayat 5 yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam ketetapan MPR yang pertama adalah Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masingnya. Peran dan fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Yang ketiga, dalam hal keterkaitan kegiatan pertahanan dan keamanan, TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Itu ketetapan MPR yang pertama, yaitu MPR nomor 6 tahun 2000. Kemudian, ketetapan MPR yang kedua adalah TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, peran TNI. Peran TNI sesuai dengan ketentuan pasal 2 adalah TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, peran TNI
TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Itu peran TNI sesuai dengan ketentuan pasal 2 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Selanjutnya, peran Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan pasal 6 TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000, yaitu Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, ada 5 undang-undang yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan, Pertahanan Negara maksud saya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Baik, demikian pertemuan kali ini. Mari kita simpulkan saja. Kesimpulannya, yang pertama, bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Kemudian, ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Indonesia, khususnya pemisahan secara kelembagaan di mana terpisah dalam hal peran dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 7 MPR tahun 2000 mengatur tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Indonesia. Yang keempat, selanjutnya peraturan pelaksanaan diatur selanjutnya peraturan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang, yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemisahan daerah, tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Baik, demikian kesimpulannya. Nah, ini ada tugas. Setelah menyimak penjelasan tadi, silakan kalian kerjakan tugas ini. Teknik mengumpulkannya silakan kalian sepakati dengan Bapak Ibu guru kalian. Baik, demikian pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.